Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Habib. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi dengan NIM 0509977798. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data, yaitu praktek transaksi, praktikum transaksi, dan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Nah, panduannya terdapat di Learning BMP di modul basis data. Oke, kita langsung saja ke aplikasi MySQL-nya. Oke teman-teman, setelah masuk ke PHP MyAdmin, dan kali ini kita akan langsung mengerjakan soal satu, yaitu perintah transaksi. Yang pertama, kita akan menggunakan complement commit. Adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, kita langsung saja dan dimasuk dalam rumah sakit. Kita langsung saja buat di routine. Kita tambahkan saja langsung. Yang pertama, transaksi 1. Nah, pertama kita akan menggunakan perintah dengan menggunakan commit. Kita langsung saja buat dulu. Teman-teman, kita langsung saja klik kirim. Ini pertama, sebelum itu kita tidak menggunakan comment. Apa yang terjadi setiap prosesnya, dan kita langsung eksekusi. Nah, terdapat nama pasien baru yaitu Tito dengan alamat dan dengan jenis kelamin laki-laki yaitu 1. Tapi karena tidak menggunakan comment di bagian tabel sini, maka tidak ada namanya Tito. Oke, karena itu kalau kita menggunakan comment, nah, kita kembalikan lagi, kita ubah di sini, kita tambahkan comment, teman-teman. Nah, di sini kita select tom pasien, kita masukkan comment, titik 2, kita kirimkan. Proses ini akan berjalan dan kita eksekusi. Nah, di sini sudah masuk dengan ID, nama pasien baru. Apakah di tabel pasien ini akan ada? Kita lihat. Ternyata ada itu dengan ID pasien yang keempat. Polanya adalah memastikan perintah komen ini berjalan dengan baik, maka istilah tabel pasien tersebut akan muncul di dalam tabel. Artinya perintah commit telah berjalan dengan baik. Kesimpulannya dari commit ini adalah jika sebuah perintah SQL baik memasukkan, merubah atau menghapus data telah dijalankan namun belum sampai commit, maka perintah tersebut tidak akan berubah di dalam isi tabel. Kita lanjut ke perintah selanjutnya. Kita gunakan lagi rutin, kita buat baru dengan nama transaksi 2. Oke, seperti biasa kita hapus lagi yang ini. Oke, kita buat dengan rollback. Oke, perintah rollback ini yang digunakan untuk mengukurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada salah satu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingat bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum commit. Misalnya Anda akan menjalankan perintah update pada data tabel pasien dengan menggunakan perubahan nama pasien Poppy menjadi Damar menjadi ID pasien 3. Namun dengan perintah rollback maka perubahan tersebut tidak akan terjadi. Kita buat contohnya. Perintah yang sudah kita buat, kita coba dan kita jalankan di transaksi 2 ini. Maka di ID yang tidak ada
Maksudnya itu rollback digunakan untuk menguburkan perintah yang sedang berjalan, maka perintah itu tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya. Nah, itulah digunakan rollback. Kita lihat di sini apakah itu. Nah, di sini kan ada nomor 3. Kalau di bagian sana itu menampilkan pasien, maka di nomor 3 tidak akan ada. Dan kita lihat di rollbacknya itu terdapat dengan nama di pasien dan nar. Di Cynthia Wulandari ini tetap menjadi 3, tidak ada perubahan karena kita menggunakan rollback. Soalnya kita buat lagi transaksi baru agar Cynthia Wulandari ini berubah. Nah, kita coba eksekusi dan masih tidak ada perubahan. Benar, rollback ini tidak bisa digunakan karena telah dilakukan rollback. Jika ingin Anda berubah, maka transaksi 3 tersebut tidak memakai rollback. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu. Ini kita tambahkan transaksi 3 tersebut. Kita buat dulu rollback update pasien. Di bagian sini kita tambahkan. Teman-teman, di bagian atas ini kita menggunakan rollback, di bagian bawah ini kita langsung menggunakan commit. Maka yang dimana yang akan berubah di bagian atas atau yang bagian bawah. Kita coba dulu. Yang di ID nomor 3 itu namanya Cynthia Wulandari. Kita lihat apakah akan berubah. Nah, dari Cynthia Wulandari akan berubah menjadi Septin. Dan sesuai dengan ID pasiennya nomor 3. Itulah cara merubahnya, karena perintah rollback ini akan membatalkan dari perintah yang di atas. Oke, kita lanjut dengan perintah selanjutnya, yaitu checkpoint. Kita langsung saja. Checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah dipelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan dengan kondisi awal, tetapi bisa dikembalikan ke tempat checkpoint terakhir. Kita coba aja langsung. Kita coba buat perintahnya dengan nama transaksi. Teman-teman, kita lanjutkan. Bagian sini kita matikan dulu. Coba. Nah, transaksi keempat ini sudah ada. Kita coba jalankan. Nah, di bagian Hanif dan Lutfi akan muncul, tetapi di bagian nama Tina tidak muncul, dikarenakan di bagian nama Tina ini terjadi rollback dan kembali ke nama Hanif. Seperti itulah kira-kiranya. Dari nama Lutfi ini ya sudah dimasukkan dengan perintah commit. Oke, kita lanjut ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data event yang dapat digunakan, yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan menghapus delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger terdapat 2 buah kata kunci, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum sebuah perintah, dalam kurung insert, update, atau delete yang dilaksanakan. Sedangkan after dilakukan setelah sebuah perintah insert, update, ataupun delete yang dilaksanakan. Ini keterangannya adalah dalam perintah before insert terdapat keterangan trigger berjalan sebelum perintah insert dilaksanakan. After insert, trigger berjalan setelah perintah insert dilaksanakan. Before update, seperti before insert, trigger ini perintah sebelum sudah dilaksanakan. Untuk lebih memahami, kita akan mencoba untuk melalui halaman command, yaitu menyalakan
trigger. Terus ada beberapa tabel yang telah dibuat, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita langsung saja buat seperti di tugas 2. Langsung saja masukkan di sini. Di sini buat tambah. Nah, di sini kita buat namanya tabel obat. Atributnya adalah ID obat. Nah, di sini sudah ada ID obatnya. Lalu saja melakukan perintah, yaitu kalau menggunakan SQL akan mengetik di sini. Kita tadi menggunakan atribut. Kita lanjut dengan ID selanjutnya, yaitu tabel transaksi obat. Nah, setelah diisi kita save langsung. Nah, maka tabel obat dan tabel daftar di sini transaksi obat sudah dibuat. Dan setelah itu membuat tabel menu SQL di settingan menghasilkan tabel tersebut, dan kemudian kita realisasikan. Lalu direalisasikan kita buat dulu dia menjadi 5 hari dulu ya. Nah, itu kita realisasikan di bagian sini di designer. Cara kita ambil di sini, kita ambil list. Di sini kita tampilkan dan kita susun dulu. Dan setelah kita susun dan kita hubungkan lagi. Realisasinya akan seperti ini. Oke, kita lanjut. Kita akan memasukkan nama-nama obatnya dengan cara kita masuk ke dalam tabel obat dan kita import di bagian sini ya. Bentar ya teman-teman, setelah kita membuat realisasi, kita lanjut ke pengisian nama-nama tabel obat itu agar bisa terjadi perintah trigger. Dan cara kita masuk ke dalam tabel obat, lalu kita lihat stok ditambahkan. Nah, di bagian sini kita buat ID-nya pertama. Oke teman-teman, sudah dibuat 3 buah macam jenis obat, dan misalnya kita buat dengan contoh kasus dengan cara perintah trigger. Pertama kita tekan di sini dulu, kita buat di daerah trigger di bagian sini, kita buat script baru. Teman-teman sudah masuk ke dalam triggernya, langsung saja kita buat dengan tinggi bisa 3 jual. Oke, dibuat ke dalam, kita coba silang aja dulu. Kita misalnya ke daftar tabel transaksi obat, coba di trigger. Nah, di sini saja. Oke, kita jual dan kita akan buat perintah triggernya. Dengan keterangan delimiter ini adalah batas awal sebuah event trigger, yang kita buat sebuah triggernya, yaitu create trigger tanggal jual. Di sini adalah untuk membuat trigger dengan nama tanggal jual yang akan dijalankan setelah data dimasukkan. Dan on transaksi obat, event trigger akan bekerja pada jika ada perubahan pada tabel transaksi obat. For each row, untuk setiap baris pada tabel transaksi obat,
Weekend akan dimulai eksekusinya. Obat dalam stok, yaitu mengurangi stok dengan data baru yang telah kita lakukan, yaitu di bagian create trigger transaksi obat. Dan di viewers, kondisi perubahan yaitu pada ID obat yang baru diinput pada tabel transaksi obat dengan ID obat yang pada tabel obat. Maka langkah berikutnya adalah kita mencoba menjalankan sebuah triggernya. Kirim, oke, sudah bisa. Lalu kita coba masukkan ke dalam tabel transaksi obat dengan cara misalnya kasih tabel obat dengan cara ditambahkan. Oke, ini misalnya ID pasien misalnya 1 dengan ID transaksinya 1, misalnya Hanif, ID obatnya ini, jumlah obatnya misalnya 2, yang ke nomor 3 ini harganya adalah 7.000 atau 14.000. Kita coba kirim, dan maka hasilnya teman-teman kita lihat di tabel obat, maka sudah berkurang. Nah, stoknya sudah berkurang dari awalnya 10 menjadi 8. Oke, kita lanjut dengan trigger selanjutnya. Oke, triggernya sudah berjalan ya, kita coba ulang lagi. Di sini kita buat lagi bagian ini, kita tambahkan. Oke, kita kirim. Nah, tanpa hasil kita lihat di tabel obat, maka sudah sudah berhasil. Tinggal satu saja stop. Oke teman-teman, setelah melakukan tugas soal nomor 1, kita selanjutnya kita akan melakukan tugas nomor 2, yaitu mereplikasikan sebuah data tersebut ke perpindahan antara komputer 1 dan komputer 2. Dengan cara pertama akan konfigurasikan dulu di komputer 1. Oke, pertama kita masukkan kembali terminal, lalu kita akan mengaktifkan dulu semuanya, yaitu pada control sum. Di sini sudah aktif ya, dan kita aktifkan juga Apache-nya, dan kita coba buka file PHP admin-nya. Oke, sudah aktif. Kita coba lagi, kita buka di browser baru bagian sini, PHP localhost. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam menu aplikasi. Oke, pada menu ini kita akan melakukan konfigurasi, yaitu bagian sini ya. Nah, di bagian rumah sakit kita buat ini langsung replikasi konfigurasi, dapat data rumah sakit ini di bagian sini. Ini kita ada perintah copy di mana ini. Bagian sini kita kopikan. Setelah itu kita kembali ke control panelnya, kita ambil di config my ini, dan kita pastikan di bagian di bagian sini kita enter, kita pastikan. Oke, setiap kita pastikan, selanjutnya kita lakukan save, Ctrl S saja. Nah, kita save, kita hilangkan lagi, dan kita coba restart dengan cara stop. Akan start, tidak bisa, langsungkan lagi. Setelah itu baru kita tekan go atau kirim. Ya, statusnya di sini. Ini sudah ada rumah sakit. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam akun pengguna dan kita buat baru. Oke, dibuat baru ini. Sebelum ini kita akan mengetikkan dulu komputer 2-nya. Oke teman-teman, kita langsung saja buka ini. Dan di sini kan di dalam soalnya menyuruh untuk memasukkan ID-nya. Dan di sini nama pengguna saya di komputer 2 ini. Di sini kita lihat IP-nya terdapat di ini, bisa 10.0.2.15 atau di sana 10.0.2.15. Kita buat di bagian sini. Selanjutnya kita buat sandinya. Oke, juga kita buat
Autentifikasi asli. Lanjut di sini kita centang replace client and replace lab. Nah itu kita akan pindah selanjutnya langsung klik kirim. Kita lihat pengguna akunnya sudah terdapat di sini di IP ini. Oke, setelah itu kita akan ekspor. Caranya yaitu kita ambil data sini rumah sakit, kita buat ekspor. Oke, kita ekspor langsung. Dan sudah terunduh. Setelah itu filenya kita masukkan ke dalam flash disk. Ya, sudah masuk ke dalam flash disk. Nah, dalam flash disk kita langsung saja ke Ubuntu-nya. Nah, udah masuk di sini. Langsung saja buka, sudah ada. Nah, ini bagiannya rumah sakit SQL. Lalu kita akan masuk dalam MySQL-nya yang di dalam Ubuntu ini. Kita sudah akan masuk ke dalam examnya. Lanjut kita pilih ke menu search, dan kita tombol klik start. Nah, sudah running. Kita coba di Firefox. Nah, sudah masuk ke dalam localhost-nya. Lanjut dan kita masuk ke menu database-nya ini, dan kita buat create ini rumah sakit. Nah, kita buat rumah sakit, kita langsung kita klik create. Nah, kita dapat rumah sakit di sini. Teman-teman sudah masuk ke dalam localhost dan sudah membuat script rumah sakit. Kita akan langsung mengekspor datanya. Di sini informasinya. Coba kita pilih langsung saja di bagian sini, select, dan kita import. Sudah berhasil, dan struktur rumah sakit itu seperti yang ada di tabel sebelumnya. Teman-teman, di soal di bagian penyempurnaan data ini saya belum juga bisa menyempurnakan data dari PC master sini ke PC ke Ubuntu sini, dikarenakan mungkin ada beberapa kesalahan. Di sini sudah masukkan data baru tes, tapi di sini tidak ada. Padahal di sini sudah ada, sudah terkoneksi tanpa ada kendala. Oke, mungkin di tugas 3 ini di bagian terakhir saya belum dapat menyelesaikannya. Sebagai penutup, kalau ada kata-kata yang salah dan janggal mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.